Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah pada sarapan tadi? Sudah. Minumnya apa tadi? Ayo. Narmada. Oh, itu Ramadan. Udah suka yang manis-manis ya? Ya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Nanti kelas akan memimpin dulu doanya ya. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, Pak Guru akan cek untuk kehadiran kalian ini ya. Ini kelas 10 TKJ ya. Ya. Oke, Pak Guru akan absensi dulu. Yang Pak Guru panggil namanya angkat tangan ya. Akma, Hadir. Arni, Hadir. Arsiah, Hadir. Arya Agus Dinata, Hadir. Eka, Hadir. Hafizun, Hadir. Jan Haryadi, Hadir. Junita, Hadir. Mas Rianto, Hadir. Muhammad Rizki, Hadir. Nur Haini, Hadir. Nurul Hidayati, Hadir. Penny, Hadir. Raden Imron, Hadir. Rizki Hidayat, Hadir. Safwan, Hadir. Sufendi, Hadir. Umeng. Hadir. Nah. Oke, berarti hadir semua anak-anaknya. Ya. Baik anak-anak, kita belajar hari ini ya. Kita tolong hidupkan proyektor. Hari ini kita akan belajar larutan asam basa ya. Ya. Di SMP sudah belajar larutan asam basa? Tidak. Belum ya. Ya. Kita akan belajar larutan asam basa ya. Kita tunggu dulu sebentar untuk proyektornya. Jalan. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini kita akan membahas apa namanya? Larutan asam basa. Sudah kalian belajar di SMP? Belum. Ya kalau belum nanti kita akan tahu apa itu larutan asam basa ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Pak, Ya silahkan Ki, apa gitu? tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke, masih ingat ya? Ya. Jadi pelajaran yang lalu itu jangan dilupakan ya. Ya. Diingat-ingat kembali ya, karena itu merupakan prasyarat untuk materi larutan asam basa ini. Nanti ada kaitannya ya. Oke, kita akan mulai saja ya. Larutan asam basa ya. Nah, ini ada beberapa gambar buah-buahan yang kami gunakan. Yang pertama gambar apa ini? Asam Jawa. Ini Jeruk. Ini Pahit. Ya. Untuk rasanya seperti apa kalau asam Jawa itu? Asam. Kalau jeruk? Manis. Manis, matang ya. Kalau Ya. masih anu asam ya. Ya. Kalau pare? Pahit. Kalau durian? Manis. Enak, manis enak. Ya, sekarang untuk kalian pertanyaan ya. Mengapa kok buah-buahan ini bisa rasanya ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam? Ya, ada yang bisa? Tidak bisa ya, nanti kita akan cari jawabannya bersama ya. Kita belajar nanti kalian akan temukan ya. Kemudian untuk mengetahui dia apakah dia larutan asam atau dia basa dengan cara seperti apa kira-kira? Dicicipi ya. Kalau dicicipi misalnya kalau asam ini dia asam atau basa? Asam. Asam. Kalau jeruk? Basah. Basa. Ya. Kalau pare? Pahit. Pahit. Ya asam atau basa? Basah. Ya asam atau basa. Dari kalau durian? Basah. Ya. Nah, kemudian tadi kalian mengatakan untuk mengetahui dia asam atau basa itu dengan cara mencicipi ya. Ya perhatikan gambar berikutnya.
Oke, siapa mau cicipi ini? Tadi kan sudah bilang mau cicipi, ya? Nah, kalau yang ini untuk membedakan dia asal bahasa itu nanti ada alatnya, ya. Yang pertama itu kertas lakmus, ya. Nanti kalian gunakan, ya. Kemudian yang kedua itu meter, gitu ya. Tidak bisa semua dicicipi, ya. Bagaimana kalau dicicipi racun nanti kan bisa berbahaya seperti itu, ya. Oke, ya. Baik anak-anak, ini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian larutan asam dan basa menurut teori Arrhenius dengan benar, ya. Jadi kalian bisa cari nanti pakai literasi digital di HP, ya. Kemudian pakai buku, kemudian ada materi modul baru disiapkan nanti cari sendiri pengertiannya. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat menyebutkan larutan yang bersifat asam dan basa dengan mengamati lingkungan sekitar minimal 4 yang nanti disebutkan apa saja larutan yang bersifat asam dan basa, ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membedakan larutan asam, larutan basa dan netral dengan menggunakan kertas lakmus dengan benar, ya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan pH larutan menggunakan pH meter. Alatnya ada pH meter berarti, ya. Ada kertas lakmus, ya, bukan dicicipi-cicipi, ya. Nah, kemudian yang 5, peserta didik mampu menganalisis larutan yang bersifat asam di basa kuat dan asam basa lemah berdasarkan pH yang kalian dapatkan. Jadi tujuan pelajaran yang akan kita capai seperti ini nanti anak, ya. Kemudian berikutnya anak, model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini adalah model problem based learning yang disingkat dengan PBL. Jadi ada permasalahan yang harus kita selesaikan secara kontekstual, kita kaitkan dengan materi pada kita hari ini, ya. Seperti itu, ya. Kemudian untuk penilaiannya di sini, jadi kalian harus terus kemudian bekerja sama, diskusi, menyelesaikan tugas dan presentasi nanti, ya. Yang pertama itu ada tes pengetahuan, nanti di akhir pelajaran ada tesnya nanti, ya. Kemudian keterampilan, nah keterampilan ini nanti jika kalian bekerja sama mengerjakan praktik, jadi tidak ada praktik dunia, ya. Jadi kalian kan biasanya senang untuk praktik dunia, ya. Dan ada LKPD yang kalian isi, jadi ini yang bapak menilai nanti. Kemudian ada juga pilihan sikap, ya. Pilihan sikap kalian ketika tidak tidak tadi. Baik anak-anak, jadi berikut guru akan menayangkan sebuah video permasalahan, ya, yang kalian harus amati, ya. Bagian dada seringkali dikaitkan dengan penyakit jantung. Tetapi tahukah kalian bahwa rasa sakit di bagian ini tidak selalu berkaitan dengan serangan jantung? Ini adalah suatu penyakit yang saat ini menjadi tren di tengah masyarakat kita, yang juga termasuk kelompok penyakit akibat asam lambung, acid related disease, ya, NIGA. Jadi ada suatu keadaan di mana pasien tersebut, ya, merasakan panas dada seperti terbakar dan mulutnya pahit, dan ini terjadi karena memang adanya isi lambung itu yang balik arah dari lambung ke kerongkongan. Nah, kondisi ini, ya, jadi kondisi ini sebenarnya bisa kita cegah. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Pertama adalah kita menghindari makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam lambung, ya, seperti misalnya makanan mengandung kafein, itu yang pertama. Kemudian kita juga menghindari makanan-makanan yang menyebabkan pengosongan lambung, ya, menjadi terlambat atau adanya pelemahan klep pada antara kerongkongan dan lambung kita. Jadi seperti misalnya makanan mengandung coklat dan keju. Nah, kemudian juga di satu sisi gaya hidup misalnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang habis makan langsung tidur misalnya, itu pun juga akan menginjus, ya, terjadinya reflux tersebut, ya, balik arah tersebut. Dan kemudian juga kegemukan, ya, kegemukan juga akan, ya, menyebabkan reflux itu juga mudah terjadi. Dan satu lagi tentu aktivitas olahraga, jadi olahraga mesti teratur. Nah, konsumsi alkohol harus dikurangi dan juga konsumsi rokok harus dikurangi. Jadi ini kondisi-kondisi yang bagaimana kita bisa mencegah agar GERD kita itu tidak kambuh dan GERD itu bisa terkendali dan kita bisa terbebas dari GERD kita. Oh, jadi penyakit GERD ini diakibatkan oleh asam lambung yang berbalik arah dari lambung ke kerongkongan, ya. Lalu bagaimana
bagaimana cara mengatasi GERD saat menyerang penderitanya? Prinsipnya di dalam menangani pasien-pasien dengan permasalahan lambung ini ada dua hal. Pertama adalah memang perubahan gaya hidup. Tadi ya, jadi harusnya dia mengurangi konsumsi yang meningkatkan produksi asam lambung seperti tadi kafein, itu harus dihindari. Kemudian juga bahwa faktor stres ya itu juga bisa menyebabkan kecemasan, itu menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Jadi dia harus pengendalian diri. Ya, kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa dia harus mengontrol berat badan kita. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan ya, gaya hidup ini ya. Kemudian juga tentu obat-obatan. Ya, obat-obatan adalah obat-obatan untuk mengurangi produksi asam lambung. Nah, jadi dengan gaya hidup, kemudian dengan menurunkan dengan menggunakan obat untuk menurunkan produksi asam lambung, dan yang terpenting juga harus diketahui oleh masyarakat, biasanya kita butuh waktu juga untuk menekan produksi asam lambung tersebut. Artinya apa, pengobatan itu harus jangka panjang, ya paling tidak itu sekitar 6-8 minggu. Ya, nah biasanya pasien itu merasa 2 minggu sudah enak, dia nggak kontrol lagi ke dokter, jangan. Karena untuk menekan benar-benar produksi asam lambung yang benar-benar untuk proses penyembuhan dari penyakit asam lambung kita itu membutuhkan waktu paling tidak 6-8 minggu. Di warung dan toko-toko obat sekitar, banyak sekali tersedia obat dalam bentuk sirup untuk mengatasi asam lambung. Apakah obat-obatan ini efektif untuk menyembuhkan penderita GERD, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat obat-obat untuk mengatasi permasalahan lambung kita, ini memang bermacam-macam. Jadi pertama adalah obat yang sifatnya untuk menetralkan asam lambung. Jadi itu seperti yang antasida. Nah, antasida ini memang ada bentuk sirup. Nah, ketika saya tanyakan kepada pasien, ya kadang-kadang pasien yang maunya yang tablet atau yang sirup. Tapi sekali lagi itu sifatnya hanya sesaat saja. Jadi ketika asam lambung tinggi, kita minum obat-obat yang mengandung antasida itu baik bentuk tablet maupun sirup, dia bisa dinetralkan. Jadi pasien itu lebih nyaman, ya, agak-agak nyaman saat itu. Nah, kemudian ada lagi obat yang memang sifatnya melapisi dinding lambung, ya itu namanya suprafat. Ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya sirup. Itu pun juga kerjanya hanya pelapis. Nah, yang utama justru adalah obat-obat yang bekerjanya untuk menekan produksi asam lambung. Ya, seperti dulu ada kelompok obat yang disebut ranitidin. Nah, sekarang ada obat yang lebih kuat lagi, yang itu kita bilang obat penghambat pompa proton, yaitu seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol. Nah, ini termasuk kelompok-kelompok obat yang menekan produksi asam lambung. Nah, ini secara khusus pun sekarang sudah ada beredar di tengah masyarakat kita di Indonesia ini obat yang memang lebih kuat lagi dari obat yang terdahulu, yaitu vonoprazan. Ya, karena dia lebih spesifik lagi bekerja untuk menekan produksi asam lambung. Baik anak-anak, tadi Pak Guru sudah menangani video permasalahannya ya, sudah dapat informasi permasalahannya. Di sini penderita GERD ya atau asam lambung ya. Salah satunya contoh penyakit asam lambung misalnya pernah dialami? Bisa pusing, mules dan sebagainya, gitu ya. Kemudian tugas kalian sekarang adalah sebagai ahli kimia ya. Tugas kalian itu membantu penderita asam lambung tersebut untuk mengelompokkan ya beberapa makanan atau minuman yang boleh mereka konsumsi dan yang tidak boleh mereka konsumsi. Itu permasalahan yang kalian harus selesaikan hari ini ya. Paham? Kemudian nanti beberapa bagian LKPD di situ ada video juga bisa kalian tonton ya, di situ kalian bisa tonton. Kemudian di situ ada untuk LKPD-nya nanti di situ ya. Ada beberapa kolom yang kalian harus isi ya. Jika ada kesulitan nanti bisa tanya sama Pak Guru ya. Baik anak-anak, berikutnya kalian membentuk kelompok ya. Bentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang Pak Guru kirim di grup kelas kalian kemarin ya. Itu berdasarkan dari tes diagnosis kemarin yang Pak Guru berikan ya. Silakan bentuk kelompoknya. Silakan bubar membentuk kelompok.
ambil mejanya ya. Silakan, kamu ada. Kan, mejanya itu pindah nomor 1 sini ya. Nomor 1 pindah mejanya di sini. Nomor 1 ambil meja. Bangun. Ya, pindah mejanya. Nomor 1 sini. Ya, nomor 1 sini. Ada begini. Ini. Nomor 2 sini ya. Nomor 3 di sini. Baik anak-anak, berikut pergerakan bandingkan kalian KPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini ya. Oke, silahkan dibuka KPD-nya. KPD-nya. Silakan. Buka KPD-nya. Ya. Tugas kalian pertama di situ menentukan permasalahan ya. Silakan. Ada link Pak Guru taruh di situ. Silakan siapkan HP-nya. Ya. Ada link video yang kalian harus tonton. Silakan. Keluarkan HP-nya ya. Baik anak-anak, silakan mulai mengerjakan KPD-nya ya. Perhatikan dulu anak-anak, jadi untuk Guru akan menjelaskan untuk pengisian KPD-nya ya. Ya, di sini ada analisis masalah ya. Ini ada kolom yang harus diisi ya, kolom diisi. Jadi semua informasi yang kamu dapatkan di video 1 maupun video 2 yang akan kamu tonton itu diisi di kolomnya ini ya. Di kolom ini isi ya. Kita lihat kolomnya. Ya. Yang pertama di situ informasi yang masalah yang kalian peroleh dalam video dicatat, kemudian hal apa yang perlu diketahui dicatat juga, kemudian pengetahuan yang diperlukan dicatat juga ya. Pokoknya isi ini ya. Isi kolom ini ya. Kemudian yang ini juga ya, ada rumusan masalah. Kemudian kolom selanjutnya itu hipotesis ya. Kalian isi, Guru beri waktu kurang lebih 30 menit ya. Silahkan kerjakan dari sekarang. Jika ada permasalahan nanti tanya ke Guru ya. Silahkan dikerjakan. Bagaimana? Oh, yang ini informasi yang kamu peroleh dari video. Tadi video pertama kan permasalahannya GERD atau asam lambung. Nah, tulis di situ ya, tulis ya, tuh ya, paham? Kemudian yang kolom kedua, untuk kolom yang kedua sudah paham juga isinya? Nah, yang kolom kedua ini, kolom kedua ya itu. Nah, di situ di kolom pertama kan asam lambung ya.
Ya kolom kedua itu senyawa apa, ya senyawa apa kamu cari ya, googling ya, senyawa apa di situ kandungan asam lambung itu, zat kimianya apa ya. Kemudian yang kolom ketiga itu mengapa dia bisa menyebabkan asam lambung di situ kan? Apakah dia asam, apakah dia basa? Kamu cari ya, bisa pakai Google atau baca ringkasan materi atau buku, bisa ambil buku di sana ya. Oke baik ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah paham? Sudah? Ya. Jadi semua dicatat informasinya ya. Silakan dikerjakan. Kalau kesulitan bisa ditanyakan sama guru ya. Kondisi yang medis ini memberikan beberapa manfaat kesehatan. Silakan diisi ya. Semuanya ada di bukunya, buku masing-masing ya. Cuma satu orang nanti ngisi di KBD ya. Satu informasi apa lagi ya. Satu orang ngisi KBD ini. Ya, kita ya. Tulis informasinya ya. Ya, informasi dari video itu kamu dari video pertama, ini kan ada asam lambung, itu kan informasinya ditulis. Pada situ ada apa lagi? Tadi yang diminum obat apa itu tadi? Obat antasida, ditulis antasida. Cari senyawa yang ada di antasida itu apa? Enggak? Tinggal di googling, kan? Itu antasida. Apa lagi? Ya, ya antasida. Kemudian yang ketiga itu zat apa, senyawa apa yang ada ya, tinggal dicari. Nah, ini kan jadi googling ini ya, ditekan googling. Sudah? Apa yang kalian lakukan? Itu? Ya, ditulis semuanya ya. Ya. Ada kebun jeruk di sini. Ya, tulis semua. Bagaimana kok? Dah? Ya, silakan dicatat ya. Dicatat. Kolom yang kedua, tapi dicari senyawa kimianya. Apa yang pertama kamu dapatkan itu? Yang pertama apa itu? Asam lambung. Ya, asam lambung. Senyawa apa yang ada di asam lambung? Cari, ya. Tulis rumus kimianya. Kemudian asam lambung itu mengapa menyebabkan? Ya, apa penyebabnya yang menyebabkan asam lambung tersebut ya?
Kamu tulis sendiri cari ya. Sekarang. Ya. Informasinya ya. Silakan. Nah, buah itu juga dicatat nih, buahnya buah apa, kandungannya apa, ya. Silakan. Begini caranya, satu yang lihat video, satu teman-teman nulis. Ini caranya kayak Pak ya. Yang lain juga bisa ikut ya. Tinggal diskusikan caranya ya. Silakan berdiskusi bersama caranya ya. Silakan ini. Tulis seperti kelompok. Ya sudah. Kalau sudah lanjut ke ini kolom selanjutnya. Nah, silakan membaca tulisnya dulu ya. Tulisnya. Ya, rumuskan masalah. Ya. Jadi berdasarkan pengamatan yang ada di atas, rumuskan masalah. Ya, dalam bentuk pertanyaan, ya. Mana kolom dulu tadi? Ya. Ya, kamu dulu enggak apa-apa. Nah, apa masalah pertama tadi? Sambung. Nah, ini dibuat masalah pertanyaan ya. Ya, silakan dulu. Paham maksudnya? Silakan. Ya. Sudah sambung ya. Lagi dibuat jadi masalah yang di kolom berikutnya ya. Ini apa menyebabkan asam lambung, misalnya asam lambung itu apa, kandungannya, dibuat di pertanyaan. Di situ kan kamu dapat tadi obat ma ya atau antasida ya. Apa yang terdapat kandungannya dalam antasida tersebut ya, kamu tulis di pertanyaan. Ya, silahkan. Terus ya. Disesuaikan dengan tabel itu ya. Saya coba tabel itu. Oh, tabel informasi itu. Mbak ada ya. Cabut aja. Nah. Ya. Kan ada jeruk nih ya. Ada jeruk. Nah. Apakah jeruk itu dia asam atau basa? Itu salahnya ya. Ya, jeruk yang kamu bawa ya, kamu bawa. Ya, itu ya. Nah ya. Sudah, ya. Ya, terus apa lagi? Sudah. Ada buah ini. Sudah, terus. Ya. Terus apa lagi yang dapat? Supaya Jawa Yang ada di video itu. video yang ini. Ya, yang tonton Asam Jawa. Ya, tulis. Asam Jawa. Apa lagi? Ya, berikut sudah. Ya. Di dalam video itu juga ditulis ya. Semua info yang ada di dalam video itu kamu tulis. Ya. Misalnya dapat 5 terus 5, dapat lebih 10 ya, tulis 10 ya. Begini caranya, ada yang tonton, ada yang nyatet dua ya. Yang lainnya nyatet di video ya. Kerjasama caranya ya. Keren. Oh, siapa lagi? Nah, pokoknya tulis sudah semuanya.
Terus ini untuk kolom kedua jeruk, kolom pertama kolom kedua jeruk itu senyawa apa yang terkandung? Tulis ini, cari, berbagi caranya. Ada yang nyari caranya, ya. Kerjasama caranya, ya. Cari kandungan apa yang terdapat pada jeruk tersebut, isi di sini kan. Nah, di sini apakah ada jeruk itu termasuk asam bata? Kenapa dia bisa menyebabkan asam lambung? Cari, ya. Maksudnya. Ya, silakan dicari, ya. Oke. Nah, catat ya. Ada lagi? Tadi ini lagi 1, 2, 3 kolom. Nah, tadi ya. Bagaimana ini sudah? Ya. Tadi ya. Sudah pun kolomnya? Tinggal 4. Jeruk. Apa kandungan jeruk dicari kimianya apa? Kimianya. Belum. Ya, Pak. Berbagi caranya kerjasama caranya ada nyari kimianya ya. Temu kan? Ya, asam lambung. Antasida. Zatnya apa yang diperlukan ya? Rumus kimianya apa? Gitu kan? Ya, gitu ya. Rumusan masalah tidak profesis ya. Profesis. Ya. Jadi profesis itu tugas sementara penyebab asam lambung itu ya. Apa menyebabkan yang kamu sebutkan tadi dari karbohidrasi ya, macam-macam itu ya, bukan sementara penyebab ya. Terang ya, bukan bisa kan di situ dicari. Nah, ketemu. Nah, kita tinggal ya. Kalau sudah kolom pertama kerjakan kolom kedua. Ya, ya, santai, cari. Ini caranya satu orang cari jeruk, satu orang cari pepaya, itu berbagi caranya, ya. Ya. Silakan cari ya. Asam lambung, ya. Sudah ketemu apa senyawa yang ada di asam lambung? Nah, apa-apa? Magnesium, apalagi vitamin D dan antioksida, apalagi asam ascorbat, asam semua yang ada di dalam lambung, asam dan lemak, ya semuanya dicatat ya. Kalau sudah isi kolom selanjutnya itu. Ini. Nah, itu. Ya, urusan masalah fungsi, ya.
Ingat, ikut dari informasi kamu dapatkan itu kamu menuliskan masalahnya ya dalam bentuk pertanyaan, ya. Oke? Pertanyaan ada yang bilang. Apa yang udah buka tadi? Asam lambung ya. Ini. Ya. Apa yang dibakar asam lambung? Ini udah bahas tolong ya. Ya. Ya silakan didiskusikan. Jadi masalah itu tadi kan kalau juga tadi kamu dapatkan informasinya tadi kamu dapat maksudnya semuanya kan masalahnya kamu buat misalnya apa itu kamu ya itu karena tadi kemudian ya. Sudah? Itu selanjutnya tulis. Nah, alat dan bahan yang akan ditulis ya. Alat dan bahan yang kalian bawa untuk percobaan ya. Dan nanti kan kita akan melakukan percobaan ya. Kalian akan melakukan percobaan tulis alat dan bahannya ya. Sudah? Kolom ya. Apa yang kalian kerjakan itu? Ya, di situ ditulis alat dan bahan. Ya, kalian tulis. Ya, apa yang kalian bawa? Ya. Alat dan bahannya apa? Ya. Ya. Beda bahan sama alat ya. Kalau alat itu digunakan untuk mengukur, ya. Kemudian bahan itu yang akan dicek ya. Akan dicek asam atau basa itu ya. Sudah ini? Dicari informasi ya. Jangan tidak boleh mencari yang lain ya.
Ya. Melihat. Anda sudah, ya? Nah, sudah. Itu juga. Nah, kamu dudukkan. Lalu. Lambu. Pokoknya itu semuanya. Yang lain juga tulis semuanya di bukunya, ya. Ayo, silakan. Kopi ada. Tulis rumus kimianya juga dalam kurung. Rumus kimianya apa? Misalnya air lagi, ya, dalam kurung. Rumus kimianya apa? Ya, cari ya. Di sini ada literasinya nih, ya. Nah, ada lagi, coba cari ada lagi. Membaca apa rumus kimianya lagi? Nah, ini kan dia. Ya, itu semuanya ada dulu. Ini juga yang lain, ya. Yang lain juga tulis di bukunya, ya. Ya. Ada nyari caranya. Apalagi kopi. Harus beli kopi apa? Dari situ, ya. Yang bawah-bawah itu ada musuhnya semuanya, ya. Ya, silahkan dicari, tulis rumusnya juga, ya. Nah, misalnya air ragi atau apa itu cari rumusnya, ya. Ya, dicari, jangan lupa rumus kimianya juga ditulis, ya. Ada caranya, ada di buku, bisa ada juga di lewat Google itu, ya. Rumus kimia air aki yang saya temukan di sini adalah H2SO4. Sudah, ditulis rumus kimianya juga di alat dan bahan itu sudah kalian, ya. Tadi kan di kolom 1 sudah kalian berikan, ya. Kalau sudah, bagaimana kelompok 1? Ada pertanyaan? Oh, cara kerja. Nah, cara kamu mengerjakan itu tulis step by step, ya, dari awal, ya. Pertama apa yang kamu lakukan kalau percobaan itu tulis semuanya, ya. Mulai dari persiapan alat dan bahannya, kemudian mengukur larutannya nanti, ya. Ya, silakan ditulis di situ. Misalnya mengukur larutan dengan bekas lakmus, ya. Apa larutan yang kamu ukur ditulis, ya. Semuanya, ya. Paham? Ya, silakan diisi. Tulis semuanya, kan tadi larutan. Nah, ini sesuai dengan yang ini, ya. Sesuai dengan ini. Ditulis. Pertama kan yang membawa apa ini? Asam Jawa. Nah, itu ditulis jeruk. Ya, jeruk semuanya ditulis. Ya. Paham? Ya, silakan lanjutkan kalau paham. Gimana kalau sudah cara kerja selesai, nanti kita lanjutkan percobaannya. Silakan tulis cara kerjanya. Cara kerja, caranya kerja yang pertama apa kan? Tulis di situ, ya. Ya, tulis. Silakan ditulis. Pertama apa, ya? Tulis cara kerjanya apa? Pertama, kedua, ketiga, sampai selesai, ya. Paham? Ya, silakan tulis cara kerjanya.
bisa kerjanya bersama Pak. Ya. Tahun depan bisa dioperasi. Jadi untuk cara kerjanya ini coba Pak Guru cek dulu. Cara kerja latihan bahan kelompok 1 sudah bagus. Kemudian untuk kelompok 2 coba Pak Guru lihat cara kerjanya. Ya sudah bagus, tinggal pakai caranya. Ya. Kelompok 1 ya sudah. Selanjutnya kita akan praktek ya, kalian akan melakukan percobaan. Kelompok 1 silahkan ambil alat dan bahannya, silahkan ambil ya. Ambil semua diambil. Jadi silakan, jangan serius, jangan main-main ya. Ambil sampai semuanya diangkat sini caranya. Satu kali jalan ambil semuanya. Yang merah itu juga, yang merah semua alat dan bahan yang kamu ambil. Jess, ambil silakan dirapikan. pH meternya nanti berubah-ubahkan ya, belum di setel. Silakan. Sudah kelompok 1? Silakan dirapikan seperti Pak Guru tadi itu dirapikan ini ya. Rapikan. Kelompok 2 silakan ambil. Bagus semuanya ambil. Sekali jalan semuanya. Udah ini merapikan. Ambil kertas kosong untuk namanya nanti nama larutan kertas kosong ya. Yang ini juga ada semuanya. Ini kertas kosong tulis nanti nama-namanya ya. Tulis namanya di sini ya. Kelompok 3 ambil. Berdiri ya. Bisa juga duduk ya. Ya, silakan. Sudah, ya. Dikasih nama biar tak dulu nanti ya. Tulis. Selanjutnya ini tanya ini apa kan ini ya. Ya, silakan. Jangan mainin dulu nih. Lupa anak ke larutannya ke gelasnya, ini kan nih ya. Ya, jeruknya keras. Pak, ya. Ini siapa yang belum asam? Ini asam nih. Pak, ada kelompok lain Pak. Ini hierarki. Langsung lupa. Ya, langsung lupa. Kopi. Siapa mau kopi nih? Ya. Kopi lupa. Sedikit. Oh. Ya. Jangan banyak sih. Cukup. Ya. Mana kopi ya? Sudah? Kopi kerjasama nak? Kopi. Hierarki ya. Ini dibuka, nah jeruknya diambil airnya dari kamu nak. Ini air asam, coba. Air asam. Ya, ambil gelasnya. Nah. Kopi sudah ya, perlu kopi?
Ya. Garam. Ambilnya ini kita pakai ini, ya. Ini. Ya. Wah, sengket rambut. Bisa sedikit pisangnya. Ini paling main. Alkohol. Ya. Nah. Pisangnya kasih temannya juga biar bisa. Ya, seperti. Wes, enggak ada politik, berapa banyak? Alkohol. Dan Awet. siapa mau ini satu? Siapa ngambil ini satu tadi? Ah, ini untuk obat banyak ya. Digerus langsung ya. Satu-satu. Tiga tempat ini. Ya, siapa yang terus? Ya, taruh di sini ya. Ya. Sudah ini? Nah, ini ambil. Pak, 3 abang ini, Pak. Bukan, digerus satu-satu. Lainkan tempatnya. Mereknya kan lain tuh. Ya, mereknya ini juga. Ya. Silakan digerus taruh situ. Ya. Lainkan, ya. Silakan terus. Jangan main-main, terus. Ya, taruh di sana. Buka. Apa mereknya, Pak? Terus apa? Ya, serius. Pak, dikasih air. Ya sih nanti dikasih air sih gimana aku mau ngumpul. Ya air bisa ambil air ini coba pakai ini. Udah kasih air pas lagi ininya. Dia ini kan? Kalau yang ambil yang gelas yang besar Jadi, Pak. Ini kan upama nyata tidak. Malah di satu kan banyak ini. Upama Yang penting main Asida itu upama. Apa satu merek itu?
Bawa sini tuh, bawa sini. Asam cuka sudah? Namanya di sini berarti kenapa? Ya. Kalau susah dirapikan baru mulai muncul ya. Sampahnya dikumpulkan, sampahnya ya di. Ya. Ya. Pisang potong. Oke sudah. Tenang nanti. Oh, terus ada. Ya, perhatikan dulu anak-anak ya, sebelum kalian praktek, alat dan bahannya sudah kalian persiapkan dengan bagus itu ya. Jadi yang pertama nanti biar hasilnya valid, kalian ukur dulu menggunakan kertas lakmus itu ya. Karena ada lakmus merah, ada lakmus biru. Nah di situ kalian bisa tahu mana yang asam, mana yang basah. Dipisahkan ya. Nanti, kemudian nanti yang kedua ukur pH-nya ya, menggunakan pH meter ini ya. Tadi teman kalian Rizky sudah ini ya, sudah distandarkan ini ya. Di sini Pak Guru kasih kode ya, ada kode A, ada kode B ya. Yang A itu asam, untuk mengukur asam nanti ya. Kemudian yang B itu untuk mengukur basa, biar hasilnya akurat nanti ya. Jangan dicampur, nanti kalau dicampur nanti hasilnya tidak bagus ya. Nah sekarang silahkan mulai ukur menggunakan kertas lakmusnya dulu ya. Barutannya, silahkan. Silahkan mulai ukur ya. Silakan berdiri satu-satu ya. Mulai bagian kamu. Kamu siapkan nanti dulu sudah juga nih. Di sini sebelum kamu bantu dua-dua. Tahu perpasangannya siapkan dulu. Siapkan berpasangan di belakangnya. Oke. Pokok dua nih. Ya, taruhkan. Atau kamu tulis di sini nanti kan. Dan begini dua. Ayo mana begininya? Nah, itu. Ya, ayo madu ada kerjasama caranya. Kan mau kamu cepat. Sudah, siapkan dulu. Ya. Ya. Ya, silakan mulai diukur nak. Ukur. Atau kalian persiapkan dulu ya. Bisa berdiri caranya biar lebih enak. Ya. Silakan diukur. Apa ini?
Air aki, celupkan lapus merahnya dulu ya. Satu-satu nak, yang merah dulu, yang merah celupkan. Ya, celupkan hasilnya seperti apa. Lamaan dulu, lamaan. Nah, kalau sudah taruh di situ, ya, paham? Nah, sekarang yang biru, celupkan yang biru. Apa yang terjadi? Santai, jangan gemeteran. Dideretkan. Nah, merah dulu baru biru. Nama di sana tulis, kamu juga sebut. Jeruk. Ya, jeruk. Ini yang kimianya apa? Rumusnya. Ya, sama. Cabut ini ya. Cabut. Nah, baca. Ukur yang ini juga tuh. Ini semuanya pun juga. Semuanya itu. Ya. Ayo Pen, bantu kerjasama. Ukur juga ini semuanya. Ya. Apakah dia termasuk asam atau basa? Lihat dulu hasilnya itu. Kamu baca asam, kalau asam apa kan ada di materi itu, bagaimana materi itu. Nah, ini baca, tuh, ini baca nih. Kalau asam bagaimana, kan? Kalau basa bagaimana? Tuh. Kasih air. Kasih air. Cari air, kamu tidak persiapan air. Kasih air. Satu Asam. Ini salah satu. Nah, ini apa ini? Deterjen. Tulis dulu. Merah. Ambil kebanyakan. Sekek dua. Sudah, kamu catat dari sini ya, berdasarkan hasil pengukuran kamu itu dia termasuk asam atau basa. Isi di LKPD-nya, Rul. Ini kamu isi. Ini asam itu basa di merah. biru ya. Sudah mau cek semua nih. Apa yang mau tulis pertama dulu? Oke, yang buka dulu. Jeruk kan? Jambu nangke. Ayam Jawa. Jambu miti. Jeruk. Jambu miti. Wah, musimnya apa? Ada yang cari musimnya itu jangan lupa. Merah tetap merah. Bukan kuotnya kamu cari tadi. Cabut susu. Merah tetap merah. Apa dibaca? Terus biar merah. Enggak apa-apa. Ya. Ayo, yang aktif dulu caranya. Ya, apa yang pertama? Baca air jeruk. Air jeruk, rumus kimianya apa? Nah, ini 7. Nah, C6. Dar dulu nih. Masih ingat Bapak. Air mete. Oh, putih berubah anu. Ya, kalau sudah taruh ya. Wih, apa rumus anu? Saling bantu caranya. Mana sisa obat tuh sembuhkan dulu. Tulis semuanya di sini. Alkohol. Jelas Mbak, ada orang dia obat Dulu apa dengan? antiosida. Ini hidroksida. Anu pisang.
Basah. Warna merah, basah. Oh, dan biru. Ih, odol. Biru. Oh, merah. Jempat hanam, jempat hanam. Biru. Udah biru udah apa? Bahasa enam tahu. Merah. Kalau di basah, Asam berarti. basah. Sesuai dengan sinar Pasta gigi. Kalau di pagi jelas asam itu. Pasta gigi. Air kopi. Merah. C3. Merah tetap merah. Basah. Berarti anu basah. Dari pagi ini asam. Weh, ulang aja terus kita agak ayam nih. Asam Jawa. Agak ayam terus. Asam. Harapan. Sampah ini. Kumpulin itu Bang ya. Merah. Biru jadi merah. Merah. Asam. Pisang. Melek suhap. Apa juga nih? Anu, pisang. Merah. Biru. Kalau gini basah deh, Pak. Ini air cucian. Pisahkan mana yang asam mana yang basah ya. Ini air cucian. Tulis asam. Basah pisahkan ya. Pak, kalau biru tetap biru, merah tetap merah, Pak. Ini tulis asam. Anda pilihkan mana asam mana basah. Ya kita mudah untuk mengukurnya yang kayak meter ya. Besar asam. Bukan asam. Basah besar. Apa disuruh basah? Ya. Ya. Basah. Nah, itu maksudnya. Nah, ini. Basah tulisannya besar, itu dipisahkan mana asam mana basah misalnya. Kamu kelompokkan mana yang asam mana yang basah. Udah besar.
dipisahkan ya. Nah, ini biar enak. Oh, samaan yang bahasa yang Yang bahasa harus membahasa ya. apa bahasanya? Sudah ini? Udah, terang. Yang bahasa harus membahasa ya. Apa nih bahasa kenda bahasa lagi? Yang bahasa. Apa nih? Apa ke bahasa tuh? Agak sini anu. Air cucian. Terus nanti Masuk yang bahasa ya. Apa? Air cucian apa? Bahasa. Ini selain dari ini, selain dari cucian ini bahasanya seni apa? Ini asalnya nih asal doang. Bukan. Baik anak, tadi kalian sudah mengukur dengan kertas lakmus ya. Kalian sudah mendapatkan mana larutan yang asam, mana larutan yang basa. Nah berikutnya menggunakan pH meter ya. Ini ada perlu kasih kode B untuk yang basa, kode A untuk yang asam. Jangan ditukar ya, biar hasilnya akurat ya. Kelompok mana yang duluan mengukur ini karena alatnya 2 giliran ya. Kelompok mana yang duluan? Kami Pak. Kelompok 2 silakan diambil. Silakan langsung diukur.
Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengukur dengan pH meter sudah bisa ya. Selanjutnya untuk membuktikan obat mah terhadap asam lambung itu ya, jadi asam lambung itu kalian sudah temukan kan mengandung asam klorida. Ini dia contohnya ya. Nanti kalian buktikan dengan menambahkan antisida ya. Baru diukur berapa perubahan pH ya. pH ininya diukur dulu, ditambahkan baru diukur ya. Siapa yang mau duluan? Ya, kelompok 3. Ya, silakan.
Ya, silakan. Dua ya. Sekarang campurkan ke antasidanya. Yang tiga ada antasida, ada upama. Ya, diaduk. Langsung diukur pH-nya setelah ditambah asam klorida itu ditambah dengan antasida, diukur sup. Ya, berapa pH-nya, berubah berapa, jadi berapa itu. Berapa? Tulis. Di sini. Berdiri. Langsung agak cepat ya. Ya. Baik, tadi kalian sudah melakukan percobaan ya. Selanjutnya kalian akan presentasi ya. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Maju. Ya, semuanya maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami terhadap larutan asam dan basa yang akan disampaikan oleh teman saya Nanto. Berdasarkan hasil percobaan kami, larutan yang mengandung asam adalah jeruk nipis, alkohol, air aki, jambu mente, dan asam jawa. Dan larutan yang mengandung basa adalah pasta gigi, deterjen, koda, dan upama. Selanjutnya asam lemah adalah pisang, semangka, dan asam kuat ada asam jawa dan air aki. Dan basa ada antasida, obat mah, dan pasta gigi. Selanjutnya Junita. Makanan yang disarankan yaitu pisang, semangka, apel, anggur. Dan yang berikutnya Penny. Makanan yang tidak disarankan jeruk, cabai, alkohol, kopi. Dan yang akan membacakan kesimpulan yaitu Rizky. Kesimpulannya, mang disebabkan oleh asam lambung. Asam lambung disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang berkarakteristik asam yang memicu kenaikan asam lambung, senyawa yang terdapat pada asam lambung. Asam lambung adalah asam klorida dengan rumus kimia HCl, sehingga disarankan menghindari konsumsi makanan yang bersifat asam yang tinggi, seperti jeruk. Disarankan konsumsi makanan yang bersifat asamnya rendah seperti pisang. Obat mah seperti antasida mengandung magnesium hidroksida yang bersifat basa sebagai obat mah. Yang kedua, asam lambung mengandung senyawa HCl.
asam klorida yang bersifat basa. Obat mah dapat menurunkan kadar keasaman berdasarkan percobaan. pH HCl 2 setelah ditambahkan obat mah pH-nya berubah menjadi 5. Artinya obat mah dapat menurunkan kadar keasaman. Baik, demikian penyampaian dari teman saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengapa obat mah bisa mengurangi asam lambung? Obat mah mengandung magnesium hidroksida yang bersifat basa yang bisa mengurangi atau menetralkan asam lambung yang mengandung asam klorida atau HCl. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya. Silakan. Solusi apa yang kalian berikan kepada penderita asam lambung? Bisa menjawab, makanan yang disarankan pisang, semangka, apel, anggur. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada. Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kami dari kelompok 2 mengakhiri presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu penyajian dari presentasi kelompok 2 ya. Sangat luar biasa sekali. Silakan kita di tangan. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Saya akan menjawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kami, Yazid. Ya, di sini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian kelompok kami. Yang pertama ada larutan asam, ada asam jawa, air jeruk nipis, dan air aki. Yang kedua ada larutan basa, ada pasta gigi, asam lemah, ada pisang, asam kuat, ada asam jawa, dan air aki. Basa lemah, air sabun, dan kopi. Selanjutnya teman kami Rizky. Saya akan menyampaikan makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung, yaitu jeruk, alkohol. Baik, selanjutnya dan Makanan yang disarankan pisang, semangka, apel, anggur. kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman kami ada. 1. Mah disebabkan oleh asam lambung. Asam lambung disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang berkarakteristik asam yang memicu kenaikan asam lambung. Senyawa yang terdapat pada asam lambung adalah asam klorida. Disarankan menghindari konsumsi makanan yang bersifat asam yang tinggi seperti jeruk. Disarankan konsumsi makanan yang bersifat asamnya rendah seperti pisang. Obat mah seperti antasida mengandung magnesium hidroksida yang bersifat basa sebagai obat mah. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ya silakan sih. Mengapa kalau kita telat makan bisa menyebabkan asam lambung? Saya menjawab, dikarenakan perut kosong asam lambung menjadi meningkat. Baik, apakah ada lagi? Tidak. Ada ya, silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian dari kelompok 2 ya. Silakan lebih tangan. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan percobaan dan presentasi. Selanjutnya kita akan refleksi ya, refleksi kesimpulan dari apa yang kalian pelajari tadi ya. Siapa yang mau membantu guru untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Pak. Ya silahkan Arya. Asam adalah senyawa yang dapat melepas ion hidrogen atau H+ jika dilarutkan dalam air. Contohnya HCl.
Basa adalah senyawa yang dapat melepas ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan dalam air. Contoh NaOH. Oke, bagus sekali. Selanjutnya siapa? Saya. Ya, silakan Arsya. Asam rentan pH adalah 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Semakin rendah nilai pH yang dimiliki oleh suatu zat, maka tingkat keasamannya semakin tinggi. Netral rentan pH adalah 7 dan basa rentan pH adalah 8 sampai 14. Semakin tinggi nilai pH yang dimiliki suatu zat, maka semakin kuat. Oke, siapa lagi? Saya, Pak. Oke, silakan Devi. Larutan basa digolongkan sebagai basa kuat jika nilai pH tinggi dan memiliki daya hantar listrik yang kuat. Jika nilai pH sekitar 8-12 dan bersifat elektrolit lemah, maka digolongkan sebagai basa lemah. Contoh, asam kuat dan asam lemah, dan basa kuat dan basa lemah, Pak. Oke, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya Pak Guru akan kasih kalian tes, ya. Tes lewat Google Form. Silahkan keluarkan HP-nya, ya. Keluarkan HP-nya. Untuk linknya sudah Pak Guru share ke grup WA kita, ya. Atau bisa dengan menycan barcode yang ada di LKPD. Nah, untuk tes formatifnya di situ langsung silakan dikerjakan, ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan jangan lupa dikirim, ya. Dan nilainya langsung masuk nanti. Dibaca dulu dengan teliti, pelan-pelan, baru dijawab, ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengikuti tes Google Form tadi, ya. Guru akan menyampaikan untuk materi berikutnya, yaitu teori asam basa menurut Bronsted Lowry, ya. Berikutnya akan kita bahas. Oke? Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Nanti dibubarkan kan dulu. Ada tadi ya, lupa sedikit. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengikuti tes Google Form tadi, ya. Guru akan menyampaikan untuk materi berikutnya, yaitu teori asam basa menurut Bronsted Lowry, ya. Berikutnya akan kita bahas. Oke?